Halo teman-teman, baik di sini kami akan menjelaskan ide startup yang telah kami buat, yaitu aplikasi Care Together, di mana berkembangnya teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan efisien. Timbulnya kebutuhan aplikasi berbasis teknologi yang dapat menghubungkan pasien dengan layanan kesehatan secara langsung ini, munculnya ide startup Care Together bertujuan untuk menyediakan platform komunikasi yang memudahkan pasien untuk terhubung dengan penyedia layanan kesehatan berkualitas secara online. Care Together ini adalah platform aplikasi yang memungkinkan pasien untuk berkomunikasi secara langsung dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan yang terdaftar. Aplikasi ini juga memungkinkan pasien untuk membuat janji atau berkonsultasi dan mendapat tadi aku udah lupa. Aplikasi ini memungkinkan pasien untuk membuat janji, berkonsultasi, dan mendapatkan saran medis secara virtual. Kelebihan Care Together ini adalah kemudahan akses, pengurangan waktu tunggu, dan pilihan penyediaan layanan yang beragam. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pasien untuk mendapatkan bantuan medis tanpa harus meninggalkan rumah. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Care Together memiliki peluang besar di pasar kesehatan yang terus berkembang. Namun, tantangan utamanya adalah persaingan dengan aplikasi sejenis dan kepercayaan pengguna terhadap layanan kesehatan online. Care Together mendefinisikan sebagai alat layanan kesehatan berkualitas yang dipersonalisasi dan diakses melalui teknologi. Care Together bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan melalui penyedia layanan kesehatan yang dapat berkomunikasi jarak jauh dengan pasiennya dan juga penyedia layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier lainnya menggunakan teknologi seperti iPad, laptop, dan ponsel pintar. Care Together berpusat pada orang tersebut, kebutuhan, dan tujuan. C. Strategi. Berdasarkan analisis SWOT, tim Care Together memutuskan untuk fokus pada strategi SO dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil peluang di pasar yang berkembang. Mereka akan meningkatkan pengalaman penggunaan melalui layanan pelanggan yang responsif, memperluas jaringan penyediaan layanan kesehatan, dan meningkatkan fitur keamanan aplikasi untuk membangun kepercayaan pengguna. Menggunakan Care Together untuk memberikan layanan kesehatan melalui Care Together, penyediaan layanan kesehatan dapat berkomunikasi jarak jauh dengan pasiennya dan juga penyedia layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Menggunakan teknologi seperti iPad, laptop, dan ponsel pintar, Care Together berpusat pada orang tersebut, kebutuhannya, dan tujuannya. Pasien dan perawat mereka dapat lebih terlibat dalam pemberian perawatan mereka sendiri. Pasien dan akses terbatas terhadap penyediaan layanan kesehatan dapat dirawat di tempat perawatan yang lebih murah dan lebih mudah diakses, seperti di rumah mereka atau di klinik retail setempat. Dalam perawatan terhubung, pasien mendapatkan rencana dan janji perawatan yang tangkas. Terkadang pasien tidak memerlukan janji temu dan dapat didiagnosis serta diobati melalui antarmuka digital. Individu dapat menerima perawatan di rumah, di mobil, atau bahkan di tempat kerja. Mereka tidak harus duduk secara fisik di dalam rumah sakit, sehingga memberi sumber daya yang lebih leluasa untuk keadaan darurat dan mengurangi biaya serta risiko apapun terhadap infeksi dan virus. Bagaimana Care Together di fasilitas? Berbagai jenis teknologi pintar seperti perangkat yang dapat dikenakan, perangkat yang dapat didengar, dan perangkat yang dapat dicermati memfasilitasi layanan kesehatan preven. Pada perangkat ini memberikan data penggunaan dan dokter yang memungkinkan penggunaan menentukan sebab dan akibat antara pilihan gaya hidup mereka
dan hasil kesehatan positif atau negatif. Temuan yang didukung data mendorong praktik terbaik terhadap pola makan sehat dan olahraga, serta mencegah kebiasaan buruk seperti kurang istirahat atau tidak mengonsumsi makanan sehat. Layanan kesehatan yang terhubung minimalkan kesalahan dengan menyimpan dan menganalisis setiap menit data pasien yang dikumpul dari perangkat teknologi mereka. Dokter dapat menggunakan data besar yang dikumpul dari semua perangkat yang terhubung ke infrastruktur virtual dan jaringan cloud untuk memandu keputusan dan memilih tindakan terbaik yang bermanfaat bagi pasien. Saya akan memberikan contoh analisis SWOT untuk aplikasi kesehatan yang ingin kami buat. Kekuatan antarmuka penggunaan yang ramah penggunaan dengan desain yang menarik dan intuitif. Fitur-fitur canggih termasuk pemantauan kesehatan real-time dan panduan nutrisi yang disesuaikan, keterlibatan langsung dengan profesional kesehatan melalui fitur konsultasi online. Kelemahan, keterbatasan pengalaman dan pengembangan aplikasi memerlukan tim teknis yang terampil, keterbatasan dana awal untuk membangun dan pemasaran aplikasi, persaingan dari aplikasi kesehatan yang sudah mapan basis penggunaan besar. Peluang pertumbuhan pasar yang dapat cepat dalam industri perawatan kesehatan digital dan kesadaran masyarakat yang meningkatkan terhadap kesehatan. Pemerintahan yang meningkatkan untuk layanan kesehatan jarak jauh dan konsultasi online. Potensi kemitraan dengan penyediaan layanan kesehatan yang sudah mapan untuk memperluas jangkauan penggunaan. Ancaman regulasi ketat terkait privasi data penggunaan yang dapat membatasi pengumpulan dan penggunaan data, perubahan kebutuhan pasar atau tren yang dapat mengurangi permintaan terhadap aplikasi kesehatan. Kehati-hatian penggunaan dalam menggunakan aplikasi kesehatan baru kena kekhawatiran privasi dan keamanan data. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, saya dapat merencanakan strategi pengembangan dan pemasaran yang memanfaatkan kekuatan dalam peluang sambil mengatasi kelemahan menghadapi ancaman yang ada. Poin dulu. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Dengan pertumbuhan yang cepat dalam industri kesehatan digital, Care Together memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Namun, perlu fokus yang kuat pada pengalaman pengguna dan kepercayaan pengguna untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun saran tentu di bawah ini, beberapa saran yang dapat dimasukkan dalam kesimpulan makalah ini yaitu mendorong pengembangan lebih lanjut dalam hal integrasi teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan akurasi informasi medis. Menyarankan adanya upaya pemasaran dan promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aplikasi dan manfaatnya, serta membangun kepercayaan terhadap platform tersebut, mengeksplorasi potensi kolaborasi dengan institusi riset dan universitas untuk mengintegrasikan penemuan terbaru dalam bidang kesehatan ke dalam pelayanan aplikasi. 1. Mendorong pengembangan lebih lanjut dalam hal integrasi teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. 2. Menggarisbawahi pentingnya penilaian rutin terhadap umpan balik pengguna dan terlibat secara aktif dalam pembaruan berkala untuk menjaga kualitas dan relevansi aplikasi seiring waktu. 3. Mengajukan ide untuk mengembangkan kerjasama strategis dan penyedia layanan kesehatan terkemuka, rumah sakit, dan klinik untuk memperluas jangkauan pengguna serta memastikan validitas informasi medis yang disediakan. 4. Menyarankan adanya upaya pemasaran dan promosi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video kami. Kiranya teman-teman bisa memberikan kami kritik dan saran yang membangun untuk aplikasi yang telah kami buat. Terima kasih.